Yo, ketemu lagi dengan gue Wandi Untu dan kali ini gue mau bahas film Shazam. Pegang satu lagi kan, pegang di yang itu ya. Nggak dibilang katanya, dibilang. 9. Untuk film superhero itu biasanya akan terbagi menjadi dua kubu, yaitu ada kubu DC dan ada kubu Marvel. Nah, apalagi di bulan ini Marvel sama DC juga sama-sama mengeluarkan dua film dalam waktu yang berdekatan. Marvel kemarin ngeluarin film Captain Marvel, dan jujur gue agak kecewa dengan film itu karena menurut gue agak membosankan, dan pada saat menonton itu gue nggak terlalu enjoy gitu. Dan menurut gue pribadi sih itu film Marvel yang paling buruk ya, menurut gue pribadi. Nah, sekarang DC ngeluarin film Shazam. Gue nggak terlalu ada ekspektasi pada saat mau nonton ini, tapi jujur ya, gue kasih tahu sekarang bahwa film ini jauh melebihi ekspektasi gue karena ini bagus banget ternyata. Oke, sekarang kita bicara tentang DC dulu ya. Jadi DC itu kayak universe-nya itu jauh lebih gelap, jauh lebih dark daripada Marvel. Film-film mereka tuh biasanya sangat serius, tapi mereka mulai mengubah arahnya sejak film Wonder Woman. Kemudian habis itu dilanjut dengan Aquaman yang begitu fenomenal dan fantastis. Kemudian sekarang Shazam semakin membuktikan bahwa mereka sudah mulai ke arah yang lebih baik untuk pembuatan film-film superhero mereka. Oke, sekarang gue masuk ke cerita dan pengembangan naskah. Jadi untuk cerita sendiri, Shazam ini kan sebenarnya tokoh superhero yang tidak terlalu familiar ya. Apalagi untuk non-comical kayak gue. Gue tuh nggak terlalu baca komik dan bukan fans yang superhero bagaimana. Jadi untuk Shazam gue sama sekali nggak tahu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kalian kayak gue nonton tanpa tahu sama sekali. Jangan lihat trailer, jangan lihat apapun, karena kalian akan dapat pengalaman nonton yang lebih berbeda, dan untuk semua adegannya itu akan lebih fresh pada saat kalian nonton. Dan gue bener-bener dapat pengalaman yang menyenangkan pada saat nonton ini. Nah, untuk pengembangan ceritanya, walaupun karakter Shazam ini tidak familiar dengan kita, tapi tim penulis cerita dan penulis naskahnya itu sangat pintar meramu ceritanya, sehingga kalian akan sangat enjoy menikmati film ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Karena filmnya itu sangat enak untuk diikuti, naskahnya itu sangat rapi, enak, alurnya enak, dan kalian akan bisa menikmati film ini sebagaimana mestinya sebuah film superhero. Karena ini bagus sih, bagus untuk ceritanya, bagus. Jadi kita bisa dengan gampang mengerti Shazam itu ceritanya seperti apa. Nah, sekarang gua masuk ke naskah ya. Untuk naskahnya itu cerdas banget, apalagi untuk momen-momen komedi dalam film ini. Komedinya itu pas banget. Jadi untuk buat orang ketawa itu kan nggak gampang ya. Maksudnya kayak butuh effort lebih, butuh naskah yang pintar, humor yang pintar, tanpa menjadi garing itu sangat susah untuk dibikin. Nah, ini naskahnya udah pas, orang yang peraninnya, castnya juga pas meraninnya, dan timing penempatan humornya itu pas banget. Jadi pada tadi malam waktu gue nonton, itu kayak pecah banget, satu studio tuh ketawa banget karena momen-momen komedi yang dihadirkan di film ini begitu pas penempatannya. Jadi ya, kalian kalau nonton, kalian kalau nggak ketawa pasti udah banyak stres deh. Beban hidup kalian mungkin terlalu banyak, jadi kalian nggak ketawa. Karena ini lucu banget, kalian pasti dapat momen komedinya gitu. Oke, sekarang gue masuk ke cast. Di cast itu ada Zachary Levi, dan menurut gue sebagai Shazam dewasanya, menurut gue dia tuh sangat berhasil memerankan karakter orang dewasa yang jiwanya masih kekanak-kanakan. Terus ada Asher Angel, itu berperan sebagai Shazam muda. Nah, menurut gue pribadi dia jauh lebih mencuri perhatian si Shazam muda ini daripada si Shazam dewasanya. Kemudian ada tokoh sidekicknya itu namanya Freddy, itu yang paling mencuri perhatian. Dia kayak jadinya kayak tokoh pendamping superhero paling paling menyenangkan untuk dilihat lah ya gitu. Kalian paling pas gitu. Nah, balik lagi, karena kenapa? Karena ceritanya sendiri itu dibuat dengan sangat enak alurnya. Jadi kita bisa ngikutin dengan baik, dan castnya ini semuanya peraninnya semuanya dengan maksimal dan bagus banget. Nah, terus ada karakter-karakter lain di rumah yatim piatunya tempat si karakter Shazam ini datang.
ada anak Asian namanya George kalau nggak salah ya, terus ada anak cewek yang kribo itu kacamata, terus ada anak gendut, dan ada satu remaja cewek. Itu semuanya karakternya dapat banget, mereka bisa karakterisasinya itu dapat. Jadi mereka semuanya tuh punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, di ending ada apa dengan mereka, kalian harus nonton sendiri, karena di ending tuh ada sebuah peristiwa yang terjadi yang itu keren banget sih gitu. Tapi mungkin kalau buat kalian yang udah tahu DC dan Shazam ceritanya mungkin kalian udah tahu apa yang akan terjadi di ending. Cuman buat gue yang nggak ngerti sama sekali, itu keren sih, keren banget terakhirnya. Ada hubungannya dengan anak-anak yang dia yatim piatu itu semuanya, dan ada hubungannya juga dengan Shazam. Untuk sutradaranya, dia sebelumnya itu directnya itu film-film horor sebenarnya. Ada Lights Out sama Annabelle Creation, itu dulu karya-karya yang dia buat si sutradaranya ini. Nah, makanya ada momen-momen di film ini juga yang walaupun menyenangkan untuk ditonton, tapi pada saat villainnya muncul, si musuhnya muncul, itu agak mengerikan ya, monster-monster yang keluar ya. Karena ya memang gue juga pada saat nonton gue mikir ini kok agak mengerikan ya. Maksudnya untuk kalau ada anak-anak yang nonton ini agak mengerikan gitu. Karena ya memang ya itu tadi balik sutradaranya memang basicnya sebelumnya dia basic film horor gitu. Agak sedikit ada adegan-adegan yang cukup grafik lah, kayak misalnya ini gue harus kasih tau di sini ya, jadi kalian bisa siap-siap pada saat nonton nanti. Ada misalnya kayak kepalanya dimakan monster, terus dilempar keluar gedung gitu-gitu, yang kayak agak-agak mentally prepared. Buat anak kecil itu harus agak-agak harus mentally prepared gitu, karena ya bisa jadi mereka kayak kaget nontonnya kalau anak kecil ya gitu. Jadi memang karena ya balik lagi sutradaranya sebelumnya genrenya horor gitu. Cuman ya itu menjadi bagian penting juga sih dari film untuk ngangkat mood filmnya, karena memang penjahatnya karakternya bengis dan dia punya 7 deadly scene itu, monster-monster itu. Jadi ya memang harus seperti itu sih kalau menurut gua sih. Nggak terlalu gore tapi dapat untuk kekejamannya gitu. Nah, untuk pengalaman nonton gua tadi malam, gua kan nontonnya itu midnight ya. Walaupun udah malam, gue tuh nggak ngantuk sama sekali pada saat nonton ini ya, karena balik lagi ya, kalau kita nonton film yang bagus tuh emang moodnya tuh enak. Habis nonton ini pun gue happy gitu. Dan kalian jangan langsung keluar begitu film ini selesai, karena ada 2 post credit yang harus kalian nonton. Satu di tengah dan satu di ending banget setelah credit title bergulir. Untuk nilai gue untuk film Shazam, karena gue dapat pengalaman menyenangkan pada saat nonton ini, gue kasih nilai 9. Kenapa 9 nilainya? Gue sebenarnya mau kasih nilai perfect. Cuman kenapa gue kasih 9? Karena ada satu kekurangan di film ini, yaitu prolognya, opening film ini. Opening filmnya itu nggak begitu bagus sih menurut gue, karena diperankan oleh cast yang agak kaku mainnya, dan nggak tahu ya, openingnya agak maksa aja gitu. Jadi gue agak nggak suka openingnya. Kayak mungkin 5 menit pertama itu gue nggak suka, tapi begitu masuk ke cerita yang udah di Philadelphia zaman sekarang, itu enak banget. Alurnya udah enak banget sampai ending. Jadi ya buat gue nilainya segitu. Oke, sekian review gue tentang film Shazam. Ini kalian jangan lupa untuk nonton di bioskop ya, karena ini film bagus banget sih. Ini film superhero yang sangat layak ditonton di bioskop. Oke guys, thank you udah nonton review aku. Kalau misalnya kalian suka dengan review ini, kalian bisa like dan subscribe di channel ini. Kalau misalnya lu nggak suka juga nggak apa-apa, pendapat orang beda-beda. Ini pendapat pribadi gue tentang sebuah film yang habis gue tonton di bioskop. Oke, kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya ya. Dadah!